terima kasih untuk kepercayaan dan apresiasi yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Pak Manuel, kita sudah lama tak jumpa, tapi saya lihat Bapak tetap sangat muda. Ya. Anytime kita atur waktu untuk bisa pelayanan kembali di gereja. Terima kasih banyak sekali lagi untuk semua dan salam kenal untuk semua yang hadir. Saya Pendeta Rehabiam Bilung, sehari-hari melayani sebagai Gembala Sidang Gereja Kemah Injil Indonesia Jemaat Filipi Family Yogyakarta. Mengajar di berbagai macam kampus dengan home base di Yogyakarta. Saya sudah berkeluarga, orang Jawa, istri saya Ibu Rini Evangelis, Rini Waskitawati, dan dikaruniai oleh Tuhan 4 orang anak, Ruth, Joshua, Josia, dan Josafat. Yang terkecil sudah kelas 1 SMA. Ya, jadi jangan saudara pikir lihat wajah saya seperti anak SMA, tapi saya sebenarnya sudah punya anak SMA yang terkecil kan. Eh, Terima kasih sekali lagi untuk kesempatan hari ini. Kita belajar satu tema yang eh, sangat prinsipil dan krusial hari ini karena eh, Alkitab sesungguhnya adalah pandu hidup ilahi yang absolut ya. Dan Billy Graham membuat sebuah pernyataan tentang krusialitas firman ini dengan berkata bahwa persoalan utama dan paling mengerikan dunia ini bukanlah soal nuklir atau juga eh, resesi ekonomi dan konflik politik. Bukan. Beliau berkata bahwa persoalan utama yang sangat mengerikan itu sebenarnya adalah sikap salah orang Kristen terhadap Alkitab. Nah, saya kira ini adalah sebuah eh, kata hikmat yang bertumpu kepada keabsolutan Alkitab sebagai firman Allah yang dapat dipercaya. Dan kalau hari ini kita mengambil sebuah tema untuk membicarakan hal ini di bawah terang Alkitab, transformasi emosi melalui firman, saya mengharapkan kita untuk atau mengarahkan kita kepada Alkitab waktu kita bicara tentang firman. Karena di luar Alkitab tidak ada firman, ya. Kejadian pasal 1 sampai Wahyu pasal 22, ya. Nah, krusialitas nilai ini adalah untuk kita merindukan sebuah transformasi yang radikal yang diawali dengan keselamatan. Karena tidak ada keselamatan, tidak ada transformasi tanpa keselamatan. Transformasi yang hakiki itu diawali dari keselamatan jiwa-jiwa. Dan kalau kita membaca sejarah Alkitab atau sejarah yang dirangkum oleh Alkitab dan sampai pada sejarah kita hari ini, kita akan melihat bagaimana tidak ada transformasi tanpa kebenaran. Tidak ada kebaharuan atau kebesaran dan keagungan hidup tanpa adanya kebenaran yang interventif di dalamnya. Artinya selalu di mana ada orang hidup benar dan kelompok itu hidup benar, di situ ada kebangunan rohani, ada transformasi, ada promosi hidup, baik dalam ranah personal maupun komunal, bahkan sampai di tingkat imperium generatif. Ya, nah jadi ini penting sekali kita hari ini karena di Indonesia ini saudara literasi kita terhadap Alkitab itu rendah sekali. Dan kehadiran ABA 90 saya kira adalah satu terobosan yang dilakukan oleh Allah melalui rekan-rekan di sini untuk menghadirkan apa yang Tuhan rindukan untuk Indonesia. Kalau kita berbicara tentang kebangkitan sebuah bangsa
dan kalau saudara dengar pidato politik yang berinti pada atau berpuncak pada Indonesia Emas 2045, itu adalah sebuah omong kosong, ya. Kalau saudara tidak memiliki pilar dan fondasi yang ilahi. Karena bagaimana kita bisa membangun kehidupan kita tanpa kehadiran pencipta dalam kehidupan kita. Nah, Abad 90 saya kira adalah eh, bentuk artikulasi hikmat Allah untuk membimbing bangsa ini kepada eh, keselamatan yang dirancang oleh Tuhan bagi hidup kita. Waktu kita bicara tentang Indonesia Emas, selalu kita berbicara tentang keunggulan demografi Indonesia dengan jumlah yang banyak dan seterusnya, orang muda sekian persen dan seterusnya. Tapi dengar baik-baik, saudara. Otak cerdas, tangan terampil, bahkan kesatuan tanpa friksi sekalipun, tanpa Tuhan, tanpa kebenaran Tuhan, kita hanya menghadirkan kecerdasan dan profesionalisme dan seterusnya yang menghancurkan. Karena hanya kebenaran yang memerdekakan. Itu kata firman dalam Roma 8:32. Nah, saudara, dari ayat yang kita baca, yang diberikan kepada saya untuk menjadi pusat renungan kita, saya membawa kita untuk memperhatikan beberapa hal, bagaimana kita dapat membangun sebuah kehidupan yang mengalami transformasi, yang berpusat dari transformasi emosi kita, dan kemudian tidak saja kita menjadi optimal pada standar Tuhan, dibangun menjadi seorang manusia Allah, 1 Timotius 6 ayat 11, tetapi juga kemudian kita dapat menjadi pemultiplikasi kebenaran dan potret Allah dalam hidup kita itu kepada dunia kita dan generasi kita. Sebab itulah tujuan Tuhan untuk memanggil kita dan menghadirkan kita di dalam dunia sementara ini. Alkitab yang akan kita pelajari adalah dari 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang ke-24. Ayat ini singkat tetapi ini adalah rangkuman dari 1185 pasal Alkitab, di luar 4 pasal yang tidak berbicara tentang dosa. Jadi Alkitab kita 66 kitab, itu terdiri dari 1189 pasal, dan hanya 4 pasal yang tidak berbicara tentang dosa, yaitu pasal 1 dan pasal 2 Kejadian, dan pasal 21 dan 22 Kitab Wahyu. Nah, sisanya 1185 pasal itu berbicara tentang dosa dan fakta menghancurkan yang dihadirkan oleh ekspansi dosa. Dan ayat ini menarik sekali. Dia tidak saja membicarakan faktualitas itu, tetapi juga ayat ini juga berbicara tentang satu-satunya jalan keluar yang absolut untuk bebas dari dosa dan bagaimana kita kemudian hidup di dalam ekspektasi Allah. Bagaimana cara kita untuk dapat mengalami transformasi dan memeliharanya secara konsisten, progres hingga kemudian kita dikenal sebagai seorang potret Allah yang sejati. Ayat itu berkata, ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Ada 3 perkara yang harus saudara tahu dan kita tanam sebagai sebuah pengetahuan segar setiap hari. Kenapa saya menekankan menggunakan kata pengetahuan? Karena pengetahuan itu, Blaise Pascal berkata, adalah konsep, itu adalah dasar dari perilaku. Kalau saudara punya pengetahuan yang benar, pengetahuan itu akan berinternalisasi, berproses menjadi sebuah nilai di dalam hidup saudara. Dan dia akan menguasai seluruh eksistensi kita dan kemudian menjadi basis dari setiap pilihan hidup. Jadi karena itu konsep harus tahu dulu, harus benar dulu, pengetahuan harus benar, karena dari pengetahuanlah perilaku kita muncul. Yang pertama yang harus kita ketahui,
adalah kebenaran absolut tentang finalitas kerja Kristus yang tidak menyisakan sebenarnya sedikit pun tanggung jawab pada hidup kita untuk lepas dari dosa. Alkitab berkata, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Frase ini berbicara tentang finalitas nilai dari penebusan Kristus Tuhan bagi kita. Di dalam Injil Yohanes pasal 19 ayat yang ke-30, Alkitab berkata bahwa setelah Yesus tahu bahwa segala sesuatunya telah selesai, maka berserulah ia dengan suara nyaring, tetelestai, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Saudara, ayat itu adalah berbicara tentang bagaimana Kristus tidak saja secara final satu kali untuk selama-lamanya ia sudah membayar harga penebusan kita, tetapi kata itu juga adalah sebuah proklamasi Kristus tentang keesaan yang eksklusif, ya, ketertutupan syarat keselamatan itu yang hanya bisa dikerjakan oleh Kristus. Artinya di luar Yesus tidak ada yang bisa membayar harga penebusan kita. Dari pagi saya berkhotbah di sebuah perusahaan dan saya berkata kepada mereka, sekiranya Anda adalah satu-satunya makhluk yang disebut manusia, maka untuk keselamatan saudara yang berdosa itu, syaratnya tidak berubah, yaitu menuntut kematian Allah sejati yang adalah manusia sejati. Itu kualitas juru selamat yang bisa mengerjakan secara tuntas karya penebusan bagi hidup kita. Di luar kualifikasi kedirian itu, tidak ada satupun yang sahih. Itu sebabnya Kristus berkata, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Petrus mengartikulasi pernyataan Kristus itu dengan kalimat yang sedikit berbeda dalam Kisah Rasul pasal yang keempat, ayat yang ke-12, dia berkata bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan oleh Allah kepada manusia yang olehnya nama itu manusia dapat diselamatkan kecuali Yesus Nazaret. Paulus juga mengatakan hal yang sama dengan bahasa dan pilihan yang berbeda tetapi tidak mengubah esensi. Dalam 1 Timotius pasal 2 ayat yang kelima dia berkata, karena Allah itu Esa, maka Esa pula lah dia yang menjadi pengantara antara manusia dengan Allah, yaitu manusia Yesus Kristus. Artinya apa? Ketuntasan penebusan yang dikerjakan oleh Kristus di dalam frase pertama ayat 24, 1 Petrus pasal 2 itu adalah bertumpu kepada dapatnya Yesus memenuhi kualifikasi penebusan. Apa syarat penebusan? Yang pertama itu, saudara, penebus itu dia harus dapat membayar harga hutang kita. Berapa hutang saya dan saudara? Kalau saudara mau mengetahui kemahalan hidup saudara, saudara ingat apa yang Kristus katakan. Di dalam Markus 8:36 dia berkata, apa artinya kamu memiliki seluruh dunia ini kalau kamu kehilangan nyawamu? Artinya, ayat itu berkata bahwa hidup kita seorang diri, engkau seorang diri, lebih mahal dari seluruh dunia. Dan apalagi kalau kita mengerti ayat itu adalah sebuah ungkapan yang digunakan oleh Tuhan Yesus dalam kualifikasi yang disebut dengan part protem pro parte. Penyebutan separuh untuk sebagian. Kalau saudara membaca ayat itu, kata dunia itu berarti bahwa itu adalah representasi dari seluruh ciptaan Allah. Mengapa? Karena kalau saudara membaca kisah penciptaan, Kejadian 1 ayat 1 sampai 31, saudara tahu bahwa 5 hari penciptaan itu harus mendahului penciptaan manusia pada hari yang ke-6. Oleh karena apa? Allah menyiapkan segala sesuatu yang ada di dalam semesta raya ini, mulai dari penciptaan terang, Kejadian 1 ayat yang ketiga,
penciptaan cakrawala, udara, dan seterusnya pada hari yang kedua dalam Kejadian 1 ayat 6 dan seterusnya, itu semata-mata untuk manusia. Setelah semuanya menjadi sebuah medan hidup ideal, nan sempurna, sentosa, lalu Tuhan menjadikan manusia itu. Ya, artinya bahwa seluruh semesta itu yang dimaksud oleh Kristus ketika dia berkata, apa artinya kamu memiliki seluruh dunia ini? Saudara tahu besarnya semesta? Menurut informasi astronomi, garis tengah semesta terekam itu adalah panjangnya itu 95 triliun tahun cahaya. Satu tahun cahaya itu 94,6 triliun kilometer. Jadi saudara silakan kali, nanti kasih informasi sama saya. 95 triliun tahun cahaya kali 94,6 triliun kilometer. Nanti kirim sama saya. Itu luas semesta terekam. Para ahli berkata bahwa masih ada kemungkinan semesta yang di luar sana yang belum terekam oleh kemampuan alat indera perekaman kita. Alkitab bilang begini, sekalipun kamu punya semesta raya itu, kamu tidak tertolong pada hari penghakiman. Karena jiwa kamu, hidup kamu jauh lebih mahal daripada itu. Ingat tidak, Mazmur 8 ayat 4 sampai ayat 6 berkata, ketika Daud berkata, ketika aku melihat langit buatan tanganmu, dan ketika aku melihat bintang gemintang yang engkau letakkan atur dengan jari-jarimu, siapakah anak manusia? Sehingga engkau mengikatnya. Siapakah anak manusia? Sehingga engkau mengindahkannya. Engkau memahkotai dia dengan kemuliaan dan membuat dia hampir sama seperti Allah. Itu nilai saya dan saudara. Dan itu sebabnya Alkitab berkata bahwa meskipun kamu memiliki seluruh dunia ini, itu tidak menolong kamu pada hari penghakiman. Apa dasar argumen atau argumentasi Daud berkata seperti itu? Dimahkotai dengan kemuliaan, menjadi pusat perhatian dan pemeliharaan Allah, dan ditaruh hampir sama seperti Allah. Saya kira Daud membawa kita kepada titik kehadiran manusia. Kejadian pasal 1 ayat 26-27. Ayat 26 berkata, baiklah kita menjadikan manusia itu menurut gambar dan rupa kita. Artinya saudara, saya dan saudara itu menjadi sangat mahal oleh karena saya dan saudara diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Kejadian pasal 2 ayat 7 berkata, memang Allah mengambil debu tanah. Tapi debu tanah dalam Kejadian pasal 2 itu bukan esensi kita. Itu hanya menjadi skema untuk tempat hal yang lebih hakiki, lebih fundamental, yang abadi itu ada di situ. Apa itu? Gambar dan rupa Allah. Gambar adalah struktur kedirian Allah. Diterjemahkan dari kata selem, yang berarti bahwa dia yang hadir dalam debu tanah itu nantinya adalah pribadi sama seperti Allah adalah pribadi. Apa syarat pribadi? Intelektualitas, rasa, dan kehendak membangun satu pribadi. Lalu dia punya demut, gambar dan rupa. Selem dan demut. Wademut. Demut itu artinya nilai keagungan yang menjadi nilai intrinsik dari kejiwaan itu. Dia adalah rasionalitas yang agung. Dia adalah rasionalitas yang mulia. Dia adalah rasionalitas yang suci. Sama seperti Allah. Itulah saya dan saudara. Nah, tetapi saudara, Alkitab berkata bahwa ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Artinya apa? Keadaan itu yang ideal, yang membuat kita berdiri hampir sama seperti Allah itu, hanya sebuah keadaan yang seketika saja waktunya kita miliki. Oleh karena setelah itu, saudara, dosa menjadi keputusan sadar kita. Alkitab berkata dalam Kejadian pasal 3 ayat yang ke-7, dosa itu menelanjangi kita dari kemuliaan itu. Dan persoalannya adalah tidak ada orang yang tidak berdosa. Roma 3 ayat 23 berkata karena semua manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, artinya begini. Relevansinya dengan ayat 24a itu adalah kalau kita kehilangan kemuliaan Allah, harus ada sebuah penebusan yang sama dengan harga kemuliaan itu.
Apa yang ada di bawah kolong langit ini yang setara dengan gambar Allah? Setara nilainya dengan keagungan Allah, kemuliaan Allah? Nggak ada. Hanya Allah yang sama dengan harganya dengan Allah. Itu sebabnya, saudara, saya katakan tadi itu, untuk keselamatan seorang manusia seagung hidup Anda, mutlak menuntut kematian atau pembayaran oleh seorang pribadi berkualitas Allah sejati dan manusia sejati. Kenapa dia harus Allah manusia sejati? Karena Alkitab berkata dalam Kejadian pasal 2 ayat yang ke-7, ketika kamu memakan buah itu kamu pasti mati. Artinya harga penebusan itu harus mati. Kalau manusia yang mati nggak bisa bayar apa-apa. Kematian itu harus adalah kematian yang suci. Kematian yang senilai dengan gambar dan rupa Allah itu. Dan hanya Allah yang punya itu. Tapi Allah nggak bisa mati. Bagaimana supaya Allah bisa mati? Untuk membayar harga penebusan itu. Karena tidak ada cara penebusan yang lain yang diatur oleh hukum materialnya adalah kematian. Tidak ada cara lain. Tidak dengan cara beribadah, tidak dengan perbuatan baik, tidak dengan melakukan kesalahan-kesalahan agamawi. Tidak ada. Semuanya itu hanya tersimpul dalam titik kematian. Karena itu, saudara, Allah harus bisa mati. Bagaimana dia bisa mati? Itu sebabnya Alkitab berkata dalam Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia. Siapa firman itu? Ayat 1 dan ayat 1 sampai ayat 3 Yohanes 1 berkata, dia adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ayat yang ketiga berkata, segala sesuatu telah dijadikan oleh dia, tanpa dia. Tidak ada sesuatu pun yang ada boleh ada. Artinya, firman yang adalah Allah itu harus jadi manusia, supaya apa? Ayat 29, Yohanes pasal 1, supaya dia dapat mati, membayar harga penebusan kita. Dan Kristus sudah melakukan itu. Artinya Bapak Ibu, ada anak-anak muda, anak-anakku yang kukasihi, dalam ayat 24 itu, hal yang harus kita ketahui pertama bahwa engkau sudah ditebus oleh Kristus secara final dengan pembayaran yang lunas. Tanam di dalam dirimu, aku adalah seorang tertebus Allah. Tertebus artinya bahwa engkau sudah dimiliki oleh Allah secara de facto dan de jure hari ini. Kata menebus itu menarik ya. Kata menebus itu berbeda dengan membeli. Kalau membeli itu kita membayar harga setimpal untuk mengubah, memindahkan hak kepemilikan terhadap sesuatu yang tadinya milik orang lain oleh pembayaran lunas itu menjadi milik kita. Tapi penebusan itu berbeda Bapak Ibu. Terminologi hukumnya jelas. Itu adalah pembayaran harga setimpal untuk menebus milik sendiri. Jadi kita adalah milik Allah. Karena dia ciptakan kita menurut gambar dan rupa Allah. Tetapi oleh karena dosa, kita tergadai di bawah kuasa dosa dan kuasa iblis. Dan dibawa ke dalam kebinasaan yang kekal. Tapi anugerah Kristus dengan kematian pengganti di Kalvari, ia telah membayar harga penebusan kita dengan lunas. Dengan membayarnya dengan tubuh dan darahnya, dan karena itu kita diambil kembali. Melalui apa? Kebangkitannya dari antara orang mati. Ia membawa kita dari sana, dan hari ini kita hidup sebagai seorang merdeka. Itu yang pertama yang harus saudara tahu, bahwa saudara adalah seorang merdeka Allah sebagai produk dari penebusan Kristus yang final satu kali itu. Nah, ini penting sekali untuk kita membangun keyakinan perilaku. Keyakinan sikap. Bahwa sikap dan perilaku yang kita bangun itu adalah satu pilihan yang produktif karena dia bertumpu pada kemerdekaan kita yang hidup. Itu yang pertama. Jadi untuk mengalami transformasi emosional, itu saudara harus tahu bahwa Kristus telah membayar Anda secara lunas. Tidak ada lagi yang mengikat kita. Tidak ada lagi yang membelenggu saudara. Saudara adalah seorang merdeka Allah. Amin. Yang kedua dikatakan, supaya kita yang telah mati terhadap dosa. Nah, kata itu di dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani, itu artinya telah mati, itu artinya telah dipotong. Kita nggak punya hubungan lagi dengan dosa.
Penebusan Kristus yang membayar kita dengan kematiannya, lalu membawa kita keluar dengan tindakan kebangkitannya dari antara orang mati itu, memutuskan kita dari semua kehadiran dan pengaruh dosa. Ada 3 istilah yang dipakai oleh Alkitab untuk menyatakan tuntas dan hebatnya kuasa penebusan Kristus itu bagi kita. Yang pertama adalah agorazo. Agorazo itu adalah kata yang dipakai oleh Alkitab tentang bagaimana Kristus telah membayar harga penebusan kita dengan lunas. Tidak ada yang tersisa. Tubuh, jiwa, roh, pikiran, perasaan dan kehendak kita, masa lalu kita dan masa kita hari ini dan akan datang itu semuanya ada di dalam tangan Kristus. Dia sudah menebus kita dengan harga yang lunas. Lalu yang kedua, ex agorazo. Ex agorazo itu adalah kata agorazo ditambah dengan preposisi ex yang artinya keluar. Jadi setelah ia membayar kita dengan harga lunas, lalu dia membawa kita keluar. Di mana kita berada pada titik waktu kita tertebus. Mungkin kita berada di fluktuasi dosa. Mungkin kita di titik nadir kita. Ini adalah detik-detik terakhir kita mati. Tapi saudara, ketika saudara mengalami penebusan, maka penebusan itu dia tidak saja menghobak hakikat kita menjadi seorang benar, tapi dia membawa kita keluar. Sebagai apa? Yohanes 1 ayat 12 menjadi anaknya. Yohanes 3 ayat 3, 5, dan 7 berkata bahwa anak yang diinjeksi dengan karakter dan hidup Allah. Itu sebabnya saudara, Galatia pasal 4 ayat 4, 5, dan 6 menggunakan istilah yang sangat kuat untuk menjelaskan kedudukan kita dengan kata teknon, anak kandung. Kenapa? Karena penebusan yang dilakukan oleh Kristus dengan ex agorazo itu membawa kita keluar itu melahirbarukan kita. Dia menghadirkan tabiat Allah di dalam hidup kita, Kolose 3, 9, 10, untuk menggantikan dosa kita. Jadi hari ini saudara, Anda adalah seorang merdeka Allah. Bukan saja karena Kristus telah membayarnya, tetapi posisi objektif Anda itu adalah seorang yang merdeka. Karena sudah dibayar oleh Tuhan dan lalu dibawa keluar. Dan kata ketiga yang dipakai oleh Tuhan untuk itu adalah lutro. Jadi setelah agorazo, ex agorazo, lutro. Lutro itu artinya Yesus membawa kita keluar dengan penebusan dan kebangkitannya, lalu memerdekakan kita. Dia mempersilahkan kita hidup sebagai seorang merdeka. Dia tidak mengeksploitasi kita. Hebatnya Allah itu di situ. Walaupun kita tidak melakukan sedikit pun peran di dalam keselamatan kita, kecuali kita percaya, kita menerima saja. Efesus 2 ayat 8-9. Tetapi dia tidak menggunakan nihilitas dari peranan kita itu, ketiadaan kontribusi kita dalam keselamatan itu sebagai alasan untuk mengeksploitasi kita. Tidak. Di dalam kesucian rahmaninya, dia memerdekakan kita untuk hidup sebagai seorang merdeka. Jadi, hal yang harus kita ketahui pertama, kita harus tahu bahwa Kristus telah membayar lunas hidup kita. Ia telah menebus kita. Yang kedua, secara objektif, kita ini adalah seorang merdeka yang sudah tidak ada hubungannya dengan dosa iblis dan apapun yang menjadi kelemahan. Jadi hiduplah di dalam kebersahajaan sebagai seorang merdeka. Itu yang menjadi prinsip ketiga. Prinsip ketiga berkata, yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Jadi saudara, saya dan saudara, Efesus 2 ayat 10 berkata bahwa kita diciptakan baru di dalam Kristus untuk sebuah hidup yang baik. Jadi orientasi kita atau tujuan kehidupan kita hari ini adalah untuk yang lebih baik, lebih maju, dan seterusnya. Nah, tema lengkap kita adalah bukan saja menekankan bagaimana kita mengalami transformasi emosi, tetapi ada satu frase di belakangnya, melalui firman. Nah, saudara,
Ini yang saya mau tekankan kepada kita, bagaimana posisi merdeka dan posisi sebagai seorang benar Allah yang diorientasikan oleh Allah ke dalam kebenaran dan keagungan Allah yang sempurna itu diletakkan oleh Allah, manajemennya itu pada diri kita. Nah, ini yang harus menjadi kewaspadaan kita, harus menjadi kehati-hatian bagi setiap kita. Allah tidak menjadikan saya dan saudara, meskipun kita nihil kontribusi, walaupun kita tidak punya peranan apa-apa dalam keselamatan kita, Dia tidak ngatur hidup kita seperti remote control. Dia tetap menjadikan kita pribadi merdeka. Karena itu adalah konsekuensi logis dari keputusan yang menjadikan kita gambar dan rupanya. Supaya kita memiliki independensi diri, kemerdekaan diri dalam mengatur hidup kita. Tapi ingat baik-baik, dalam kebebasan itu, Galatia pasal 5 ayat 13 berkata, saudara-saudaraku yang kekasih, memang kamu sudah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah menggunakan kemerdekaan itu untuk berbuat dosa. Artinya ada konsekuensi logis dari keadaan kemerdekaan itu. Kalau saudara sudah merdeka sebagai orang benar, hiduplah benar. Itu maksudnya. Itu sebabnya saudara, dalam bagian lain, di 1 Korintus 13 ayat 12, Paulus mengingatkan kita. Pertama, sebagai seorang yang sudah ditebus, dan yang diletakkan di atas Kristus sebagai dasar yang tidak dapat diganti itu, ayat 12 berkata seperti ini, 1 Korintus 3. Entahkah ia membangun dengan emas, perak, batu permata, atau kayu, rumput kering, dan jerami. Artinya Bapak Ibu, saudara-saudara, ternyata keputusan hidup kita di dalam perjalanan kekristenan kita ke depan itu diserahkan oleh Tuhan kepada keputusan merdeka kita. Apakah kita memilih hidup kita dengan emas, perak, batu permata? Itu adalah benda-benda yang melambangkan nilai kebaikan dan kebenaran perbuatan kita. Atau kita membangun hidup kita dengan kayu, rumput kering, dan jerami, benda-benda yang melambangkan keburukan hidup, ketidakbenaran nilai perbuatan kita sebagai seorang benar. Tuhan bilang, tunggu. Akan ada pengadilan Tuhan yang menunggu kita. Ayat 13 dan seterusnya. Artinya Bapak Ibu begini. Fakta hidup kita sudah dikerjakan oleh Kristus dengan keselamatan sempurna dari karya penebusannya. Dan hari ini kita berdiri sebagai seorang merdeka yang diorientasikan untuk hidup benar. Ada dua perkara yang harus kita lakukan. Pertama, berpandu firman. Saya sudah bilang tadi bahwa saya mengutip David Hawking yang berkata bahwa Alkitab adalah petunjuk hidup komprehensif yang bernilai absolut. Saudara, saya sampai pada kehidupan saya hari ini, saya bersaksi di hadapan saudara bahwa ini adalah produk dari keintiman dan kebergantungan saya terhadap firman Allah. Saya lahir gagap. Saya bukan seorang yang peta lidah dan saya bukan orang yang dapat berbicara lancar seperti ini. Tapi ibu saya berkata begini kepada saya, Biang, kamu nggak bisa ngomong baik. Kalau kamu bilang makan, kamu harus berkonsentrasi penuh dan harus mengucapkan makan, baru bisa makan. Kamu bisa sembuh, kata ibu saya. Kamu hafal pertama, Amsal pasal 1, ayat yang ke-7. Itu yang mama saya berikan kepada saya. Lalu dia berkata, ini Alkitab. Ini Alkitab mama. Saya berikan untuk kamu. Kamu baca secara teratur. Mulai dari Kejadian sampai Kitab Wahyu. Dan baca dengan bersuara. Kami bersaudara oleh mama saya. Papa saya adalah seorang pendeta juga. Mama saya juga adalah seorang penginjil. Walaupun dia hanya sampai tingkat 3 SR. Tetapi pengetahuan Alkitabnya dan pengalaman spiritualitasnya, saya belum sebanding apa-apa dengan dia. Ya, walaupun saya punya gelar S3, S2, sarjana, dan gitu, saya bukan sebanding dengan mama saya yang hanya kelas 3 SR.
Dia berkata kepada saya, baca Alkitab ini secara baik dan teratur dengan bersuara. Dia mengajar saya membaca, kami bersaudara itu rata-rata 2 tahun, 3 tahun kami sudah lancar membaca. Kemudian saya membaca Alkitab. Saya tidak tahu. Seingat saya ketika kami merayakan Natal, itu pada tahun 74 atau 75. Itu di Longbia namanya. Itu gereja besar. Ribuan orang isinya, lalu kami menghafal ayat. Ada kebiasaan di denominasi kami, menghafal ayat setiap Natal oleh anak, remaja, pemuda, keluarga, lansia menghafal ayat berurutan gitu. Nah, saya masih ingat ayat saya sampai hari ini. Saya disuruh menghafal ayat Lukas pasal 2 ayat 1 sampai ayat 7. Itu hafalan saya waktu saya berumur 4 tahun. Nah, waktu kami hafal itu satu persatu, berdiri di depan gereja, lalu saya turun. Lalu kakak saya nomor satu, namanya kakak Juli, dia datang dan dia lari dan dia peluk saya. Dia bilang, Dek, kamu ngerti nggak? Dari sekian puluh ratus anak yang menghafal ayat itu, kamu yang paling keren. Kamu yang paling lancar. Kamu yang artikulasi penyebutannya itu paling jelas. Nah, saya nggak tahu Bapak Ibu, kapan saya sembuh dari gagap itu. Tetapi waktu kakak saya bilang begitu, saya langsung menyadari berarti saya sudah sembuh. Dan sampai hari ini, puji Tuhan ya, dalam berbagai kesempatan saya seringkali mendapat pujian untuk kemampuan saya bertutur, bukan saja dengan lancar, tapi dengan pilihan-pilihan kata yang baik. Ya, Alkitab itu solusinya. Ya, itu fondasi saya. Ya, saya selalu berkata kepada setiap jemaat Tuhan yang saya layani, di istri saya dan anak-anak saya memantau mereka setiap hari. Baca Alkitab dan baca Alkitab. Saya bilang, kalau you membaca Alkitab satu pasal satu hari, maka 3 tahun saudara bisa menyelesaikan seluruh Alkitab. Kalau 2 pasal, 2 tahun. Kalau 3 pasal satu hari, saudara bisa selesaikan seluruh Alkitab dalam 1 tahun. Jadi terserah saudara. Saya memuji Tuhan karena Tuhan memberi saya kemampuan untuk membaca dengan komitmen yang keras dan saya lakukan dengan bersungguh-sungguh dengan uh, harus memaksa diri membaca 12 pasal setiap hari. Jadi setiap tahun saya menyelesaikan pembacaan dari tahun 2003. Dari 2003 saya bisa membaca Alkitab 4 kali dalam 1 tahun. Ya. Nah, itu saya lakukan karena saya percaya Alkitab sebagai firman Allah benar tanpa salah, pemegang otoritas terhadap iman dan praktek hidup saya. Itu yang pertama. Yang kedua, sebagai aplikasinya, saudara harus tunduk kepada pimpinan Roh Kudus. Billy Graham bilang begini, Alkitab itu memang buku sederhana yang dapat dimengerti oleh siapapun yang paling sederhana di dunia. Tapi faktanya ada orang yang berkelahi karena Alkitab. Ya, artinya ada bagian-bagian yang tertentu yang susah dimengerti. Karena itu, saudara, bagaimana cara kita mengerti firman Allah? Kita harus tunduk kepada Dia yang mempunyai firman. 2 Petrus pasal 1 ayat yang ke-20 berkata, Alkitab itu tidak ditulis karena manusia mau dan karena manusia mampu. Tapi semua Alkitab adalah produk pengilhaman Roh Kudus. Roh Kuduslah penulis asli Alkitab. Jadi tundukkan diri kita kepadanya, maka dia akan mengiluminasi kita. Dia akan memberi pencerahan kepada kita. Dia akan membangun bahkan keinsafan di dalam diri kita. Sehingga ketika kita membaca firman itu, maka kita tahu bahwa, oh, ini bukan soal saya mau tahu Tuhan secara kognitif. Tetapi waktu saya membaca Alkitab, ini adalah cara saya membangun keintiman dengan Tuhan. Saya mau dengar dia. Ini waktu saya mau dengar Tuhan. Ubah attitude kita, ubah sikap kita, perspektif kita, mindset kita ubah. Maka saudara, kalau orang membaca Alkitab untuk kepentingan kognitif, maka kita akan mengalami berkat berkelipatan karena kita mau mengenal dia yang punya surat ini. Ya. Michael Faraday berkata, kebesaranku dalam keilmuanku adalah karena setiap hari aku membaca surat cinta penciptaku bagiku, yaitu Holy Bible. Ya. Jadi saudara,
Itu saja renungan yang dapat saya sampaikan kepada kita hari ini dari 1 Petrus pasal 2 ayat 24 untuk membangun kehidupan yang tertransformasi secara baik dalam ranah emosional kita oleh firman Tuhan. Yang kita harus tahu adalah bahwa Allah di dalam Kristus Tuhan telah menyelesaikan semua harga penebusan kita. Yang kedua, saudara harus tahu bahwa saudara adalah seorang yang berkemenangan dan terputus hubungannya dari dosa, iblis, dan segala kelemahan. Dan yang ketiga, Anda oleh kasih karunia Allah sedang diproyeksikan oleh Allah untuk sebuah kehidupan yang agung, secitra kembali dengan Dia untuk hidup dalam kebenaran. Dan untuk menghidupkan hal itu, kita perlu Alkitab sebagai pandu hidup, dan kita perlu pertolongan Dia yang menulis kitab ini, yaitu Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati. Amin. 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 Puji Tuhan. Terima kasih banyak Bapak Pendeta untuk Ya. penyampaian firman-Nya yang saya percaya sangat menguatkan kami semua peserta ABA 90. Firman Bapak hari ini buat saya sangat speechless karena banyak sekali poin-poin penting yang Bapak sampaikan ya. Yang paling Thank you, thank you. uh, buat saya tadi sangat senang adalah Bapak menyampaikan kayak hanya kebenaran yang memerdekakan. Dan tadi juga Bapak bagikan praktis-praktisnya yang kita harus tahu sebagai pribadi kita saat ini ya, bahwa kita sebagai pribadi sudah dimerdekakan oleh Kristus. Wow, itu luar biasa. Terima kasih sudah mengingatkan kami kembali akan identitas kami sebagai anak-anak Tuhan. Dan yang paling penting poin ketiga tadi Bapak bilang kita semua sedang diproses oleh Tuhan untuk kembali menjadi anak-anaknya. Dan dalam proses itu hanya kita melalui firman Tuhan, melalui Alkitab. Dan saya sangat bisa Bapak tadi menyampaikan membaca dari 2003 12 pasal sehari. Wow, Ya. itu luar biasa sekali Pak. Itu bagi kami itu luar biasa karena saya pribadi pun 3 pasal sehari masih struggle ya karena banyak alasan untuk kita menutup kembali Alkitab, tidak melanjutkan. Tapi dengar cerita Bapak yang dari 2003 sangat konsisten untuk 12 pasal sehari dan setahun 4 kali baca selesai itu luar biasa sekali. Terima kasih sudah membagikan Thank you. kesaksian Bapak. Tadi Bapak juga membagikan kesaksiannya bahwa sebelumnya Bapak tidak bicara dengan lancar ya, Ya. tetapi Bapak bisa sembuh karena baca firman Tuhan. Wah, Amin. luar biasa. Terima kasih banyak Pak untuk Amin. kesaksiannya. Amin. Diubahkan oleh firman Tuhan, sembuh karena firman Tuhan. Ini juga akan menjadi penguatan bagi para peserta, bagi teman-teman saat ini yang sedang konsisten untuk baca firman Tuhan. Kita sedang Amin. di era di mana banyak hambatan, banyak alasan untuk kita tidak baca firman Tuhan. Tapi balik lagi kita lihat bahwa firman Tuhan adalah surat cinta dari Tuhan ya. Amin. Tiap waktu kita punya waktu, kita harus menyisihkan waktu kita untuk mendengarkan suara Tuhan. Tadi Bapak bilang bahwa baca firman Tuhan adalah keintiman kita dengan Tuhan. Kita punya waktu untuk mendengarkan Tuhan gitu ya. Terima kasih banyak Pak Rehabeam untuk firman-Nya. Dan Bapak Ibu, semoga firman pada malam hari ini disampaikan oleh Bapak Pendeta bisa menguatkan kita, menjadi motivasi bagi kita untuk kita tetap semangat baca firman setiap hari. Kita saat ini masih membaca 3 pasal. Tetapi saya harap setelah selesai gelombang ini kita akan lebih semangat lagi untuk juga setiap tahun kita punya komitmen untuk menyelesaikan baca Alkitab seluruhnya 2 maupun 3 kali dalam setahun. Terima Amin. kasih Pak. Dan saat ini saya mau mengundang Bapak Ibu, teman-teman peserta untuk kalau ada yang punya pertanyaan nih kepada Bapak Pendeta Rehabeam terkait dengan penyampaian firman Bapak tadi yang menguatkan kita, atau Bapak Ibu yang merasa tersentuh dengan firman Bapak Pendeta, saya mempersilakan untuk raise hand atau menyampaikan di kolom chat. Saya persilakan karena ini firman yang saya pribadi sangat menguatkan saya ya. Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu peserta, Pak Pendeta sepertinya sudah sangat puas dengan penyampaian firman Bapak, dan banyak Bapak Ibu peserta yang menyampaikan tanggapan mereka di grup, di kolom chat webinar ini. Banyak yang merasa diberkati dan menyampaikan pendapat mereka, pembicara yang diurapi Tuhan, luar biasa firman yang disampaikan. Saya sangat diberkati. Ini dari Ibu Francisca dari Kaltim.
Kemudian dari Ibu Tien menyampaikan juga saat ini bukan hanya membaca Alkitab, namun juga belajar menyalin Alkitab yang sudah saya selesaikan kitab Mazmur dan saat ini saya baru menyalin kitab Amsal. Kemudian eh, banyak 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 peserta yang sangat-sangat diberkati pada malam hari ini Pak yang mengatakan amin amin dengan firman yang Bapak sampaikan. Terima kasih banyak dan Bapak Ibu jika ada pertanyaan saya mempersilakan untuk bertanya. Tapi jika semuanya sudah cukup, saya mengucapkan oh, ini Pak, ada satu Bisa langsung. Oke, ya baik. Ada satu pertanyaan nih dari Pak Didin. Pak Didin bertanya, bagaimana jika waktu yang padat dan kondisi capek saat mau baca Alkitab? Saya mengalami eh, perjuangan yang sama, Pak. Eh, saya dari kecil, saya memang punya komitmen untuk membaca Alkitab atas arahan mama saya. Sampai saya tidak punya Alkitab. Sejak saya mulai membaca tahun 74, waktu itu umur saya 4 tahun, sampai pada umur 17 tahun, saya belum punya Alkitab. Karena zaman itu tidak semudah sekarang memiliki Alkitab. Saya kemudian dibaptis pada 7 Oktober 1987 di usia 17 tahun. Lalu mama saya menghadiahi saya sebuah Alkitab. Nah, karena saya punya Alkitab dan akhirnya saya punya komitmen untuk membacanya secara rutin sampai 1 kali 1 tahun. Dari tahun 87 waktu saya dibaptis itu. Nah, setelah saya masuk kuliah tahun S2 saya untuk program teologi, saya merasa bahwa saya harus lebih intens ya membaca Alkitab karena saya berprinsip bahwa panggilan saya adalah untuk memberitakan Alkitab. Jadi kemudian dari 96 sampai tahun 2003 itu saya membaca 1 tahun 2 kali. Jadi 6 pasal 6 pasal gitu. Nah, tapi pada satu hari karena saya di jemaat Tuhan yang saya layani, saya memotivasi setiap jemaat untuk terlibat di dalam pembacaan Alkitab. Jadi sebelum saya bertemu dengan Pak Pedro pada 2021 pasca COVID itu, eh, kita bergabung dalam program ABA. Saya sudah mendorong jemaat untuk membaca Alkitab secara teratur dengan menginformasikan kepada mereka jumlah pasal tertentu yang harus dibaca setiap harinya jika mencapai target tertentu. Nah, kemudian eh, setelah tahun 2003 itu biasanya kami di ibadah tutup tahun dan buka tahun, kami punya ruangan kesaksian satu persatu. Jadi seluruh jemaat kami bagi dalam kelompok-kelompok, lalu kami bersaksi satu persatu tentang salah satunya adalah bagaimana pengalaman membaca Alkitab. Nah, satu teman di grup saya, dia mahasiswa pasca sarjana di ilmu pemerintahan di Gajah Mada. Dia bilang begini, saya bersyukur karena di sela-sela kesibukan saya menyelesaikan tesis saya dapat tahun ini menyelesaikan pembacaan 2 kali. Wah, saya kaget ya. Wah, bagaimana ini gembala sidangnya dua kali, prajuritnya juga 2 kali. Dan akhirnya saya memotivasi diri saya untuk membaca Alkitab lebih daripada itu. Ya, akhirnya saya mau berkomitmen untuk 1 hari 12 pasal dari tahun 2003. Nah, apakah dalam setiap hari saya selalu prima? Apakah saya selalu sehat? Selalu punya waktu? Saya tidak selalu seperti itu. Tahun ini saja, tanggal 18 November kemarin, saya sudah melanglang buana seluruh Indonesia berkhotbah dari kota ke kota. Ya, ini saya baru kemarin tanggal 1 Januari saya kembali ke Jogja. Dan ini ada beberapa waktu saya di sini dan hari Selasa besok saya harus ke Kaltara lagi. Dan saya berkhotbah di sana beberapa waktu dan saya kembali lagi. Itu perjalanan yang panjang dan sangat meletihkan. Dan dalam situasi-situasi seperti itu,
Saya secara pribadi, pertama mindset saya harus buat benar. Seperti saya katakan dalam khotbah tadi, membaca Alkitab adalah cara saya membangun keintiman dengan Tuhan. Ini bukan soal saya membaca satu, dua, tiga pasal. Itu satu, dua, tiga pasal itu hanya instrumen bagi saya untuk memperdalam keintiman saya dengan Tuhan. Nah, sehingga Bapak Ibu, sekarang itu kita tertolong ya dengan berbagai macam aplikasi. Jadi kita bisa membaca Alkitab cetak seperti ini, kan kita bisa Alkitab elektronik, bahkan ada Alkitab audio. Nah, di sela-sela perjalanan, di sela-sela saya bisa mengakses semua Alkitab dengan firman Tuhan itu di sela-sela waktu seperti itu saya menggunakannya. Misalnya dalam penerbangan, begitu saya pesawat mau berangkat, saya berdoa, setelah berdoa saya biasanya pasang saya punya Alkitab audio. Dan kalau saya misalnya agak-agak letih, lalu saya tertidur, begitu saya bangun gitu, saya ulang dengan pembacaan Alkitab elektronik. Karena kalau saya dengar audio lagi, saya takut saya tertidur gitu. Jadi saya harus mengganti-ganti seperti itu untuk mencapai target saya, yaitu saya mengenal Tuhan saya lebih dalam. Nah, saya kira kita sendiri yang mengerti ringkasnya, kita mengerti kondisi kita dan kita mengerti waktu-waktu kita dia paling prima. Nah, Bapak atau Ibu yang bertanya, ini prinsip saya. Pertama, saya katakan tadi bahwa membaca Alkitab bukan cara saya untuk mengisi kognitif saya, tapi inilah cara saya memperdalam hubungan saya dengan Tuhan. Dan karena itu, maka saya menjadikan waktu terbaik saya, di mana orang tidak bisa ganggu saya, tidak telepon saya, dan seterusnya. Istri saya tidak bisa ganggu saya, anak-anak saya tidak berkonsultasi atau tidak bermain dengan saya. Di mana jam baca saya? Biasanya saya membaca pukul 12 malam hingga pukul 3 dini hari. Nah, saya membaca di situ, nah supaya saya tidak terganggu, itu aja. Nah, begitu ya. Saya kira kita di setiap kondisi kita, Tuhan beri kita hikmat untuk dapat mengatur hubungan yang baik dengan Dia. Tuhan memberkati. Ya Tuhan, amin. Terima kasih Pak. Pak Ya, Didin, bagaimana dengan jawaban Bapak Pendeta? Apakah ada tanggapan dari Pak Didin? Karena kita masih punya peserta-peserta yang sangat antusias untuk bertanya. Pak Pendeta sama Kak Claudia. Cukup. Siap. Terima Terima kasih. kasih Pak Didin. Tuhan Yesus memberkati. terima kasih banyak, Pak. Baik, Pak Pendeta, kita ada Pak Stanley tadi yang raise hand. Saya persilakan Pak Stanley untuk Ya, shalom bertanya. Pak Rai. Hey, shalom. Ini sepertinya kalau saya tahu ya. Sudah pulang ke Jogja ya? Iya, saya sepertinya kok kenal itu loh. Mas Feli. Iya. Terima kasih Pak Rai buat materi malam ini. Iya, sama-sama, Pak. Bisa memberikan pencerahan. Sebab walaupun hamba Tuhan juga memang butuh yang materi-materi yang membuka wawasan untuk jemaat. Terima kasih Pak. Kapan lagi balik lagi ke Kaltim lagi? Ya, next time pasti Tuhan atur, Pak. Oh, jadi kemarin langsung pulang ya? Iya, saya pulang lalu balik lagi. Ini saya hanya 2 malam di Jogja, tanggal 24-25, lalu 25 malam saya harus ke Surabaya untuk dapat penerbangan pagi ke Kaltara karena 26 sore itu saya berkhotbah lagi. Ada pelayanan 27, 28 hingga tanggal 2 Januari kemarin. Jam terbang tinggi ini. Jalan terus Pak. Iya, Pak, terima kasih. Pendeta. Ya, salam buat Baik, Pak. jemaat Terima kasih, dan Tuhan keluarga berkati. Ibu di sana. Tuhan Salam Yesus untuk berkati. semua jemaat Tuhan di Kutai Barat. Iya, Terima makasih kasih. Mbak. Terima kasih Sama-sama, Pak Pak Stanley. Stanley. Tuhan Yesus memberkati. Iya. Oke, Pak, kita punya pertanyaan lanjutan. Kepada yang raise hand, saya akan mengurutkan ya. Untuk yang duluan mengechat atau raise hand itu yang saya dahulukan. Jadi, mohon bersabar, saya akan mengurutkan siapa yang lebih cepat tadi ya. Pak Pendeta, di sini ada pertanyaan dari Pak Daniel. Beliau bertanya,
Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pak Pendeta tadi, bahwa kita telah dimerdekakan. Tapi realitanya banyak yang mengalami keterikatan. Bagaimana cara melepaskan seseorang dari keterikatan. Di sini maksudnya konteksnya itu adalah hubungan merdeka dari keterikatan dan membaca Alkitab. Apakah Pak Pendeta menangkap Oke. pertanyaannya? Oke, baik. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih. Seperti saya katakan tadi, saya secara pribadi berpengalaman dengan eh, bangun sikap saya dalam membaca Alkitab. Itu tidak serta-merta terjadi begitu saja. Seperti saya katakan tadi, saya kadang-kadang harus memaksa diri. Dalam waktu saya sakit, misalnya saya waktu COVID kemarin itu kan saya sempat koma atau 5 hari itu. Nah, 5 hari itu saya benar-benar tidak bisa berinteraksi dengan apapun dalam bentuk Alkitab. Tetapi setelah saya bangun, saya kalau menurut keadaan saya, tubuh saya tidak dapat buat apa-apa. Tetapi pukul 2 dini hari saya harus bangun dan harus sharing renungan kepada 1.500 kurang lebih orang setiap hari. Nah, saya harus bangun itu. Nah, sebenarnya memang saya melakukan itu untuk orang lain, tetapi sebenarnya itu adalah cara saya menerjemahkan atau memaksa saya punya relasi dengan Tuhan. Karena hidup yang bertanggung jawab dengan panggilan, saya kira itu adalah cara kita mengartikulasi atau menerjemahkan kasih dan komitmen serta hormat kita kepada Tuhan. Ya. Nah, seringkali kita jatuh bangun di dalam keadaan kehidupan rohani kita. Sebenarnya karena pertama itu dalam pengalaman saya menjadi counselor bagi banyak orang, dan pengalaman saya juga, kita menganggap sesuatu itu tidak bermasalah. Ya, kita menganggap kita mungkin terlalu kuat atau dosa ini hanya dosa-dosa kecil aja, biasa saja. Tapi sebenarnya Matius 5 ayat 48 berkata, hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapamu sempurna. Itu seharusnya menjadi satu tolok ukur dan target pertumbuhan rohani. Dan karena itu kita mengerti ada sebuah ekspektasi Tuhan yang begitu tinggi. Nah, oleh karena itu kita harus memaksa diri kita, atau saya sering menggunakan istilah mendedikasikan hidup kita dalam kapasitas ganda. Tapi hati-hati dengan kerja keras ya, karena kerja keras tidak selalu efektif. Karena Paulus berkata dalam 1 Korintus 15 ayat 10, dia sudah bekerja keras lebih dari mereka semua. Siapa yang dia maksudkan dengan mereka semua itu? Kalau baca konteks di atas itu adalah Petrus, itu adalah Andreas, Yohanes, Yakobus dan seterusnya. Murid-murid Yesus yang lain, apakah mereka tidak bekerja keras? Saya kira sangat bekerja keras. Kita tahu di mana ujung pengabdian Petrus dengan mati disalib terbalik di kota Roma dan seterusnya. Tapi Paulus bilang, saya melampaui mereka dalam hal kerja keras. Nanti bisa membaca dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 34, dia mendaftar 27 penderitaan yang dia pernah alami. Ya, saya menyebutnya sebagai 27 bintang ekselensi kehambaan. Dia dirajam, karam kapal dan seterusnya, gitu. Nah, tapi dia bilang begini, walaupun aku sangat bekerja keras melampaui mereka semua, tapi bukan kerja keras yang membuat dia berhasil. Ada yang dia katakan, tetapi karena kasih karunia Allah. Jadi komitmen keras, Bapak Ibu, sebagai bentuk kita menerjemahkan mindset yang benar itu, untuk membangun sebuah keintiman dengan Tuhan itu, harus disertai dengan ketundukan kepada Tuhan. Karena apa? Roma 7 ayat 15-16 itu berkata bahwa Paulus sekalipun, walaupun dia mengerti yang benar, dia tahu yang mulia dan seterusnya, tapi bukan itu yang dia buat. Yang dia buat adalah dosa dan seterusnya. Berarti harus ada sebuah kuasa supranatural atau adikodrati yang menopang kita di dalam komitmen keras itu. Penundukan diri kepada Roh Kudus, itu yang saya maksud. Dan penundukan kepada Roh Kudus itu sederhana saja caranya, berdoa. Setiap kali saya membaca Alkitab, saya tidak pernah melewatkan jam berdoa. Walaupun saya berdoa mungkin hanya 30 detik atau 15 detik. Saya berkata kepada Tuhan, Tuhan, saya tidak dapat mengerti firman ini tanpa iluminasi Tuhan.
Saya apalagi membangun kehendak untuk melakukannya. Wah, itu di luar natur saya. Walaupun saya sudah seorang tertebus. Tetapi kehidupan kita yang ditenun di dalam dosa, dikandung dalam kesalahan, Mazmur 51:7, itu tetap membuat kita berkecenderungan untuk melakukan hal yang negatif daripada hal yang positif. Nah, karena itu ketundukan diri secara mutlak dalam pimpinan Roh Kudus itu adalah caranya. Ya. Nah, jadi begitu Pak. Jadi ada waktu kita letih, ada waktu kita semacam disorientasi malah, gitu. Tetapi kerja keras yang ditundukkan kepada kedaulatan Roh Kudus menolong kita untuk bangkit dan bangkit. Ya, konsistensi dan pantang menyerah. Nah, itu kuncinya. Tuhan memberkati. Terima kasih Pak Pendeta. Ya, Bagaimana Pak Daniel? Apakah jawabannya sudah cukup atau ada tanggapan dari Pak Daniel? Di sini Pak Pendeta menyimpulkan bahwa kita harus tunduk pada Roh Kudus, kemudian berdoa, dan kuasa Tuhan akan bekerja. Amin. Terima kasih Amarni dan Pak Pendeta Rehabeam. Sangat puas akan jawabannya dan biarlah ini juga menjadi bagian dalam hidup saya secara pribadi dan secara khusus Pak Pendeta juga rindu juga bisa datang kembali ke gereja kami di Kodam Kalideres. Terima kasih sekali lagi Pak Pendeta Rehabeam, Tuhan berkati. Senang Tuhan memberkati jawaban ini. Ya. Dan Kak Mari juga Tuhan berkati semua. Ya, Tuhan salam berkati. orang Jakarta Barat semua ya. Tuhan berkati Pak Daniel. Oke, terima kasih. Kita lanjut, Pak. Di sini ada Ibu Rupawan Kaltim. Dari tadi sudah raise hand. Saya persilahkan Ibu untuk bertanya. Silakan Ibu. Oke. Ya, salam. Salam. Saya baru pertama kali ini. Saya sudah tua. Bagaimana caranya supaya saya lebih kuat lagi membaca firman Tuhan, mendekat firman Tuhan. Karena saya sudah tua. 66 umur saya. Supaya saya lebih. Itu saja. Baik, Ibu. Terima kasih ya. Sebagai kesaksian dan motivasi saja, mama saya sekarang berusia 96 tahun. Beliau masih hidup. Papa sudah dipanggil Tuhan pada 15 Agustus tahun 2018 di usia 98 tahun. Ya. Nah, mama saya itu dia hanya kelas 3 SR, Bu. Ya, dia kelas 3 SR, tetapi dia seorang pengkhotbah yang hebat. Ya. Dia seorang pendoa yang hebat. Nah, ada sesuatu yang unik dengan dia dari itu dia alami dari tahun kurang lebih awal 90-an. Jadi 35 tahun yang lalu, ya. Nah, dia tidak dapat melihat dengan baik apapun. Kalau kita lewat, dia hanya mengenali kita dengan pendengarannya, dan baik itu suara kita, atau kalau dia cukup dekat dengan kita, katanya dia bisa mencium aroma kita. Gitu. Nah, satu kali saya kirim dia majalah-majalah rohani dari sini, dari Jogja itu, salah satunya adalah Bahana. Saya kirim beliau, lalu dia bilang begini, Diam, Mama terima kasih banyak untuk bacaannya, tapi Mama tidak bisa baca seluruh halaman. Itu hanya bagian-bagian tertentu dari lembar atau halaman-halaman Bahana itu yang Mama bisa baca. Apa itu, saya bilang? Yaitu kutipan-kutipan ayat Alkitab aja, gitu. Nah, jadi Ibu, mama saya ini, dia tidak bisa membaca teks apapun, tetapi kalau dia membaca Alkitab, dia bisa. Jadi matanya itu kemudian menjadi cerah ya. Dia bisa membaca dengan bagus. Nah, mama saya adalah pembaca Alkitab yang luar biasa. Papa saya juga sama seperti itu. Kalau mama itu dari sejak dia masih muda memang dia baca Alkitab. Nah, bagaimana di usia senja? Di usia senja kita bisa membaca Alkitab dengan konsisten. Nah, secara teknis sederhana, Bu, biasanya mama saya menyarankan kalau saya dengar dia lagi ngajar lansia ya di gereja waktu beliau masih gembala sidang aktif, wakil gembala, dia bilang mulailah dari kitab-kitab yang ibu suka. Ya, kalau dia perjanjian
Apakah mau memilih perjanjian lama atau perjanjian baru? Nah, bisa memilih di antara itu. Nah, dari perjanjian baru ada 27 kitab. Ibu kira-kira pilih yang mana gitu. Nah, biasanya kita suka cerita-cerita, apalagi kalau ada mujizat-mujizatnya gitu. Nah, bisa memilih dari 27 kitab, oh mungkin keempat Injil, antara Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Ya. Nah, bisa kita mencari bacaan-bacaan yang mudah dimengerti, dan kita suka supaya cerita-cerita itu biasanya menolong kita mengantar maksud firman. Nah, kalau misalnya Injil Yohanes itu agak apa ya, bahasa gitu tuh agak filsafati bahasanya, karena dimulai kan dari ayat 1 sampai 18 itu kan dia bilang pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Pada mulanya ia bersama-sama dengan Allah, segala sesuatu dijadikan oleh dia dan tanpa dia. Jadi kayak gitu tuh, kayak semacam rumusan saja, tapi kan berbeda. Kalau misalnya kita membaca Injil Matius ya, inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud. Abraham memperanakan Daud, memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya, Yehuda memperanakan Serah dan Peres, dan seterusnya. Jadi ini sebuah cerita ya, Bu. Nah, jadi Ibu bisa memilih Alkitab bagian-bagian yang Ibu suka, ya. Dan pilih saja yang tipis-tipis supaya Ibu mudah mengertinya. Biasanya ketahanan fisik untuk berkonsentrasi, ketahanan mental juga untuk kita berkonsentrasi, itu biasanya berbeda-beda, apalagi kalau sudah usia gitu ya. Nah, kecuali seperti saya, Bu. Saya kalau 24 jam duduk di meja, saya masih kuat, Bu. Tapi kalau nyangkul, saya nggak bisa. Nah, begitu ya, Bu ya. Tuhan memberkati Ibu Rupawan Kaltim ya. Semangat. Mohon maaf Ibu, mic-nya masih dimatikan? Ya sudah. Ya, bicara. Karena saya enggak pernah sekolah. Kami tinggal di hutan. Tidak pernah. Iya, iya, iya. Mantap, Ibu ya. Semangat Seperti saya Ibu. katakan tadi, mengutip Billy Graham tadi, Bu, Alkitab itu adalah Alkitab yang sangat sederhana. Jadi bisa dibaca oleh orang yang sederhana. Ya. Amin. Mama saya bukan berpendidikan tinggi, Bu. Dia hanya kelas 3 SD ya kalau sekarang tuh. Dulu SM. Amin. Ya, begitu, Bu. Tetap semangat ya. Ya, Lakukan amin. dengan motif cinta Tuhan. Nah, itu segalanya, Bu. Amin. Ya, Tuhan berkati. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati Ibu Ya. Rupawan. Tuhan memberkati. Oke, Pak Pendeta, kita punya satu pertanyaan terakhir. Ya. Bapak Ibu mohon maaf, ini adalah pertanyaan terakhir. Karena setelah ini kita akan mendengarkan visi dan misi yayasan secara singkat dari Bapak Manuel. Jadi bagi Bapak Ibu yang masih punya pertanyaan lanjutan, saya persilakan nanti panitia kami akan mencoba untuk menjawab kalau pertanyaan-pertanyaan secara teknis ya. Di sini ada ya Ibu siapa tadi? Ibu Yumima yang raise hand. Apakah Ibu masih di sini? Ya, selamat Iya. malam. Selamat malam Ibu, saya persilakan untuk Terima bertanya. kasih untuk kesempatan diberikan. Mohon maaf saya juga tadi baru bergabung. Terkendala cuaca tadi hujan dari siang sehingga jaringan kurang bersahabat. Luar biasa malam ini, walaupun mungkin sedikit yang saya bisa dapat dari Bapak Pendeta tadi, tapi dari hasil pertanyaan dan juga tanggapan dari Bapak Pendeta sudah begitu luar biasa menjawab pergumulan saya juga selama ini. Ada saya sangat bersyukur Bapak Pendeta dan tim semua yang boleh adakan program ini. Memang ini sepanjang dalam hidup saya ini pergumulan Bapak Pendeta, yaitu kerinduan sebenarnya untuk bagaimana untuk mau memulai untuk membaca firman Tuhan. Tapi mungkin terkadang ya tadi juga terjawab bahwa motivasi mungkin yang salah dari motivasi dalam diri saya, bahwa saya mau membaca ini karena mungkin motivasi yang salah, dan saya sangat berterima kasih tadi bahwa motivasinya itu cinta Tuhan. Dan yang saya alami juga selama 1 minggu ini ketika bergabung di program ini, seperti yang Bapak Pendeta sampaikan tadi, bahwa terkadang hampir saya tidak punya waktu, tetapi saya mulai
Dan saya sangat bersyukur bahwa walaupun mungkin sudah jam 12, saya akan berusaha itu untuk bagaimana saya memulai itu. Dan puji Tuhan, itu bisa saya lewati selama 1 minggu ini dengan berbagai macam kendala, saya bisa lewati itu. Jadi puji Tuhan, lewat program yang saya ikuti ini, secara perlahan mungkin ada perubahan yang saya alami. Ini mungkin kesaksian pribadi saya Bapak Pendeta bahwa saya juga memang pernah menjadi seorang majelis di gereja, dan saat ini saya juga pengasuh di Komisi Anak dan Remaja. Terkadang terbeban juga ketika mungkin saya menyampaikan firman tetapi tidak sejalan dengan pola hidupnya saya begitu. Itu juga terkadang yang menjadi kendala, sehingga bagaimana caranya saya merubah itu. Dan saya sangat bersyukur Ibu Pendeta kami mengirimkan link ini untuk bergabung. Dan saya rasa saya bilang puji Tuhan mungkin lewat jalan ini begitu Bapak Pendeta. Dan saya bersyukur 1 minggu ini ya bukan ketika saya mulai merenungkan bagaimana saya mengawali itu dengan doa, dan luar biasa itu ada perubahan yang saya alami sepanjang 1 minggu ini. Dan sebenarnya itu yang menjadi pertanyaan saya bagaimana ketika ada waktunya saya capek atau lelah, dan tadi sudah terjawab oleh Bapak Pendeta bagaimana kita memulai itu. Dan juga yang sempat Mama tadi yang bilang sudah tua tapi belum memulai atau baru memulai. Dan puji Tuhan sangat terberkati dari kisah yang Bapak Pendeta boleh bagikan buat saya saat ini. Jadi motivasi bahwa saya boleh merubah motivasi saya saat ini cinta Tuhan gitu. Jadi bukan motivasi supaya apa yang saya mau itu yang harus jadi. Mungkin bukan pertanyaan Bapak Pendeta tapi ungkapan rasa hati saja dari saya yang saya alami sepanjang bergabung di program ini. Mungkin itu saja dari saya kembalikan. Terima kasih. Ya, amin Ibu, amin. Amin, Ya. amin. Terima kasih untuk kesaksiannya Ibu Yuma. Ya, memang Ibu, interaksi kita dengan Alkitab itu menghadirkan atau membawa kita kepada multi manfaat. Tidak saja secara, kalau dari sudut subjektif Allah, kita mengenal Dia, mengenal kuasanya, mengenal pikiran dan kehendaknya, tetapi secara dari sudut pandang kita sebagai orang yang membaca Alkitab secara subjektif, itu kita sendiri akan mengalami penetrasi dan pembedahan oleh firman itu sendiri. Karena firman itu dia bukan saja sebuah informasi dan menyatakan keintiman dan kasih Tuhan kepada kita, tetapi dia juga kuasa yang Tuhan berikan kepada kita untuk memperbaiki kesalahan kita, membangun perilaku kita, bahkan menjadi pandu hidup, saya katakan tadi. Ya, jadi membaca Alkitab itu tidak saja cara kita menyatakan kasih kita kepada Tuhan, tetapi ini juga cara kita membuka hidup kita bagi kuasa Tuhan bekerja di dalam diri kita. Ya, karena firman itu berkuasa. Ya, dia berkuasa, dia dapat mengubah apapun yang tidak sesuai dengan kehendak dan kebenaran Allah yang hidup di dalam kita. Firman itu berkuasa mengubahnya. Ya. Nah, karena itu masifkan kesertaan sebanyak mungkin orang terlibat di dalam gerakan-gerakan seperti ini. Karena kebenaran itu harus kita dapatkan secara autentik, Bu, secara langsung dari firman. Saya bilang kepada jemaat Tuhan yang saya layani, saya punya komitmen untuk mempelajari Alkitab secara induktif. Saya pengajar hermeneutik, saya pengajar bahasa asli Alkitab, dan saya pengajar khotbah. Tetapi saya bilang kepada mereka, meskipun saya berjuang mendedikasikan ilmu saya dan saya bertanggung jawab untuk semua pengajaran saya, adalah lebih baik Anda menjadi pihak langsung dalam sebuah relasi dengan Tuhan. Jangan menggantungkan relasi kamu dengan Tuhan itu lewat gembala kamu.
lewat pengajar rohani kamu. Walaupun mereka orang yang sangat hebat, tetapi adalah lebih baik Anda mempunyai hubungan pribadi dengan Tuhan. Dan itu yang Tuhan mau. Ya. Karena setiap kita ini adalah anak, ahli waris Allah dan seterusnya. Dan pada saat yang serentak, memang untuk orang lain Allah memakai kita menjadi fasilitator Allah. Menjadi alat di tangan Tuhan. Tetapi jangan puas ya untuk mengalami Tuhan dari apa kata orang. Ya. Ingat Ayub dalam Ayub 42, dia berkata dari dulu aku dengar Tuhan itu hanya dari pengajar-pengajarku, dari orang-orang lain. Tapi setelah Tuhan proses dia lewat penderitaan yang sangat hebat, dia berkata hari ini muka dengan muka, ya, aku berhadap dengan Tuhan. Saya kira itu goal Tuhan bagi setiap kita. Karena dia adalah Bapa dan kita anak, dia tidak perlu perantara. Amin. Bapa ingin berkomunikasi langsung dengan anaknya. Dan Alkitab adalah instrumen bangun hubungan itu. Bukan saja terkoneksi, tapi mengalami transformasi oleh kuasa Alkitab yang adalah firman Allah, benar tanpa salah itu. Tuhan memberkati. Amin. Amin. Tuhan memberkati. Baik, terima kasih banyak Bapak Pendeta untuk sharing firman-Nya pada malam hari ini, untuk kesaksian-kesaksiannya, untuk jawaban pertanyaannya yang menguatkan dan memotivasi para peserta ABA 90 yang sedang baca Alkitab saat ini. Kami dari BYB mengucapkan terima kasih banyak untuk waktu Pak Pendeta mengisi renungan pada malam hari ini. Semoga Tuhan Yesus memberkati Bapak. Pak, kami akan lanjut sebentar untuk mendengarkan visi misi yayasan kami, Yayasan Bejana yang Baru, yang akan disampaikan oleh Bapak Manuel Pedro. Saya minta kesediaan Bapak Pendeta untuk ikut, tapi kalau Bapak Pendeta punya agenda lain, tidak apa-apa. Kita akan mendengarkan visi dan misinya sampai jam 8 malam, kemudian kita akan doa bersama dan kita akan menyudahi ibadah pada malam hari ini. Dengan senang hati saya mengikutinya. Baik, terima kasih Pak Pendeta. Sekarang waktu saya persilakan kepada Bapak Manuel Pedro untuk mempresentasikan tentang visi dan misi yayasan. Silakan Pak Manuel. Ya, amin. Terima kasih banyak sekali lagi Pak Rehab ya. Senang sekali bisa Sama-sama. diberkati Tuhan melalui hidup Bapak, selalu mengoncangkan hati kita dan kita keluar dari ibadah pertemuan kami ini dengan benar-benar rasa diberkati. Jadi saya harap ini kali pertama di tahun 2026 dan seterusnya ya kita berjumpa dalam pelayanan. Nah, saya minta izin Bapak Ibu untuk memperkenalkan satu kenyataan yang tadi Pak Rehabiam sudah singgung bahwa di Indonesia kita literasi Alkitab itu sangat berkurang. Kami dari Bejana yang Baru, sebuah yayasan yang hadir di Indonesia untuk menghapuskan kemiskinan Alkitab, pertama-tama kami mau memastikan hal tersebut. Kenapa dan apakah benar di Indonesia kemiskinan Alkitab itu ada? Dan bagi yang belum pernah dengar istilah tersebut, mungkin bingung sendiri. Pikir, wah ini kemiskinan Alkitab artinya apa? Kemiskinan menurut Alkitab, bukan itu. Kemiskinan Alkitab artinya suatu keadaan di mana jemaat Tuhan tidak memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan melalui firman karena faktor tidak ada akses kepada Alkitab. Alkitabnya bisa tidak diakses karena memang tidak tersedia sama sekali, tidak ada dalam bahasa daerah, atau secara finansial orang itu tidak mampu membeli Alkitab tersebut. Yang kedua, ketika orang punya Alkitab tapi tidak membacanya sama sekali. Dan yang ketiga, ketika dia punya Alkitab, dia bahkan baca tapi dia tidak memahami sama sekali. Nol pemahamannya ya. Dan kami telah mengadakan 2 survei di tahun 2025 kemarin untuk mengukur tingkat baca Alkitab sama tingkat kemiskinan Alkitab di Indonesia. Dan khususnya di daerah timur, kami temukan bahwa 99% orang di masyarakat Nusa Tenggara Timur mengalami yang namanya kemiskinan Alkitab. Itu artinya apa? Bahwa 94% tidak pernah baca Alkitab
secara rutin, tidak ada kebiasaan sama sekali. Dan sebagai orang yang beragama, kalau mereka sedang tidak membaca Alkitab, jadi mereka sedang mengenal Tuhan dari apa? Dari liturgi di hari Minggu. Firman yang dibaca di hari Minggu itu yang mereka bawa pulang ke rumah, dan barangkali yang mereka bawa pulang ke rumah adalah kenangan ibadatis, karena firman yang disampaikan jarang sekali ada yang berkhotbah secara ekspositori sehingga orang bisa benar-benar memperoleh makna dari firman itu. Dan kemudian kita temukan bahwa 94,8% belum pernah memiliki pemahaman dasar. Dan ketika kami sedang bahas di sini tentang pemahaman dasar, adalah memahami isi dari teks yang dia bacakan dan bisa menerapkan hal tersebut. Bukan pemahaman teologis. Nah, kami bahkan tidak mengukur kalau dia punya pemahaman seperti pengetahuan yang harus dia pelajari, dia baca buku supaya dia mengerti lebih tentang Alkitab. Tapi dia baca Alkitab dan dia mengerti teks Alkitab itu sendiri atau tidak. Di sisi lain, saya pikir ini adalah masalah massal di seluruh Indonesia. Namanya literasi secara keseluruhan sedang semakin memburuk, sehingga orang bisa punya iskolaritasnya tinggi, tapi bahkan tidak tahu membaca ya. Itu satu masalah yang saya temukan, bukan hanya di kalangan Kristen, tapi di seluruh Indonesia juga. Dan hal ini, realitas ini, menyatakan kepada kami satu krisis kemiskinan Alkitab di Indonesia. Terkhusus di daerah ini juga ada satu penyebab selain literasinya rendah, bahasa daerah lebih kuat daripada bahasa Indonesia. Sehingga ketika orang membaca di dalam kitab TB, tidak ada bedanya dia sedang baca dalam bahasa Inggris. Dia tidak mengerti sama saja karena bahasa Alkitab yang kaku, yang jadul ya, sudah tidak komunikasikan kepada dia apa-apa. Pertama-tama karena bahasa hatinya itu adalah bahasa daerah. Dan itu membuat satu jurang, satu kesenjangan antara firman Tuhan dan umat Tuhan di daerah terpencil itu. Sekarang ini kami sedang berlangsung penelitian yang sama di daerah Maluku, dan kami harap kiranya di bulan Maret akan ada paparan hasil yang sama. Satu hal yang saya pribadi mengukur dan berusaha untuk mengerti dampak dari ketidakberadaan hubungan pribadi jemaat dengan firman Tuhan. Dampak pertama sebenarnya yang ada adalah iman yang rapuh. Karena firman sendiri melaporkan kepada kita di Roma pasal 10, kalau saya tidak salah, ayat 14, bahwa iman datang oleh mendengar dan mendengar firman Tuhan ya. Kalau satu gereja, satu orang Kristen, dia dibilang Kristen dan dia tidak mengenal Alkitab, pertanyaan besar yang kita harus adakan adalah, dia percaya apa? Bisakah dia dianggap Kristen? Ini masalah sangat besar, Bapak Ibu. Kita ada di satu generasi di Indonesia yang orangnya lahir Kristen, bergereja, tapi tidak berkristus. Dia tidak mengenal Kristus yang ada di Alkitab. Dia tidak menyembah Kristus yang ada di Alkitab. Yang dia menyembah adalah satu kerangka yang diteruskan secara kultur, secara budaya kepada dia. Dan dia sendiri tidak pernah merasakan dan mencicipi bahwa Tuhan itu baik. Kami jadi jago liturgi, tapi sangat lemah dalam mengenal Tuhan melalui firman dia sendiri. Kami jadi jago berdenominasi, bergereja, berkuil, tapi tidak bertuhan. Sehingga di tempat-tempat yang kami sedang selidiki, penurunan atau kemurtadan sedang semakin meningkat. Dan hubungan erat ada antara orang yang tidak baca Alkitab sama orang yang murtad. 90% dari orang-orang yang murtad bukan karena mereka mengenal Yesus atau karena mereka rajin baca Alkitab. Justru karena mereka tidak baca firman Tuhan, maka dia beragama di KTP. Dia pindah agama tidak ada masalah karena bagi dia yang penting beragama. Dia tidak tahu nilai memiliki Yesus sebagai satu-satunya juru selamat. Dan itu iman yang rapuh yang dihasilkan dari adanya satu generasi yang terbentuk, terlahirkan sebagai orang yang bergereja, tapi hilang Kristus di dalamnya. Karena tidak punya hubungan atau pertumbuhan rohani yang
benar-benar mengalami proses antara mengenal, membaca, bergumul dengan firman Tuhan ya. Otomatis krisis yang kita alami saat ini adalah krisis identitas. Saya mengaku diri Kristen, tapi saya tidak berperilaku sebagai orang Kristen karena saya tidak mampu mengikatkan isi firman Tuhan dengan perilaku saya di masyarakat. Sehingga ada penelitian lain yang katakan menunjukkan bahwa tingkat-tingkat pembunuhan, tingkat HIV, tingkat pemerkosaan, tingkat seks bebas itu semua ada pada wilayah yang kita disebut mayoritasnya Kristen. Tingkat terbesar. Kenapa? Karena orang biasa sudah terbiasa tidak membaca Alkitab, maka dia tidak tahu relevansi nilai Alkitabiah sama pola hidup dia di sehari-hari apa. Di dunia saat ini kita mengalami 3 krisis, dan terkhususnya umat Kristen di Indonesia. Krisis identitas, kami punya satu KTP, tapi kami tidak punya satu hati Kristen. Kami alami krisis kemampuan. Kami tidak berkemampuan bicara tentang Yesus dan meyakinkan seseorang bahwa Yesus adalah satu-satunya juru selamat karena kita tidak mengenal Yesus di sumbernya. Kebanyakan orang Kristen belum pernah sekedar baca Alkitab seluruhnya. Dan krisis yang berikutnya adalah krisis merasa, saya susah menerjemahkan ini, krisis yang dibahas psikologis itu krisis penerimaan. Kebanyakan orang Kristen masih hidup dengan mental terkutuk, masih hidup lebih takut akan dosa dan iblis daripada takut akan Tuhan, karena dia tidak menerima bahwa dosa dia sudah diampuni, bahwa dia sudah dilahirkan kembali. Dan kebanyakan barangkali itu belum terjadi sama sekali. Maka dia ada dalam gereja, dia datang ke gereja, dia berbakti dengan mental begini, siapa tahu dosa saya diampuni. Jadi itu menunjukkan bahwa generasi Kristen ini sedang ada satu krisis penerimaan. Mereka tidak menerima karya Yesus, tidak mengenal karya Yesus melalui firman Tuhan. Otomatis apa yang mereka yakinkan tentang Tuhan tidak ada bedanya dengan orang kafir. Maka ibadah, frekuensi beribadah artinya tambah pengampunan di dosa-dosa saya. Atau saya mengukur kerohanian saya bukan dengan membaca firman dan berdoa, tapi dengan hadir atau tidak di gereja. Sehingga itu sedang menjadi kompas pengukuran kekristenan di Indonesia. Baca Alkitab tidak penting, berdoa tidak penting, hadir di gereja penting sekali. Kalau tidak saya nggak masuk surga. Akhirnya kita perlu mengembalikan mental itu ke posisi yang sebenarnya. Kalau kamu tidak punya hubungan pribadi dengan Tuhan melalui firman, pergi ke gereja itu pun sia-sia. Gereja adalah perkumpulan dari orang yang lahir kembali dan merupakan satu keluarga. Bagaimana kamu mau berkumpul sama jemaat umat Tuhan kalau kamu tidak lahir dan dicuci oleh firman Tuhan? Nah, kami di tahun ini secara khusus Bapak Ibu punya satu pendekatan, sebuah strategi yang kami sedang lakukan untuk berusaha mengembalikan gereja kepada firman Tuhan. Kami mengukur, kami pergi ke daerah-daerah yang paling bermasalah dari segi mengenal firman Tuhan, dan kita buat satu survei yang kita panggil STBA, survei tingkat baca Alkitab. Dan di survei itu kita mengenal setiap masalah penyebab kenapa jemaat di daerah sini dari berbagai denominasi sedang berkesulitan mengerti Alkitab ataupun memperoleh Alkitab. Apa yang menghambatkan mereka? Apakah itu logistik, apakah itu kurang minat, apakah itu rohani? Kita ukur itu secara ilmiah. Lalu kita berusaha menjalin kolaborasi antara gereja lokal, yayasan-yayasan lain, dan kami bahkan pun pemerintah, supaya kita secara sistematis membangun kebiasaan yang jangka panjang membaca Alkitab. Salah satu program yang kami adakan di daerah itu adalah program tingkat baca Alkitab Abad 90 ini secara luring, secara offline, sehingga gereja-gereja terima dukungan dengan buku-buku
serta Alkitab dan kita bentuk grup-grup baca Alkitab serta pendalaman juga supaya mereka punya pemicu minat baca itu. Dan ini usaha yang terkesan konyol karena sebenarnya kita menganggap bahwa semua orang yang disebut diri Kristen tahu membaca Alkitab. Tapi jujur Bapak Ibu, itu satu hal yang bisa menipu kita. Karena Alkitab yang tersedia saat ini, dia tidak didesain untuk Anda membaca. Kalau Anda buka Alkitab ini tidak didesain untuk Anda menikmati bacaannya dan memperoleh pemahamannya. Dia terpecah dua kotak, punya pasal dan ayat. Ini bukan karena mau untuk kita baca, ini karena didesain untuk Anda belajar. Maka pasal itu akan menandai di mana Anda sedang baca ketika Anda mulai lanjut pembelajaran Anda. Otomatis kalau ambil seseorang yang literasinya rendah dan dia belum tahu memahami kata-katanya, dia harus sambung kata-katanya sama angka di tangganya itu, dia stres. Dan hal sepele seperti ini membedakan antara Alkitab yang mana yang saya harus peroleh kalau saya mau meningkatkan daya baca Alkitab. Apakah saya perlu satu Alkitab dengan format seperti ini yang sebenarnya bermaksud untuk belajar, maka di barangkali di catatan kaki ini ada ayat-ayat korelasi segala macam. Atau saya perlu satu Alkitab yang seperti ini, yang hanya satu kolom, tapi fokusnya di sini adalah kenikmatan pembacaan. Ketika kamu mulai baca di Alkitab seperti ini, kita lupa tentang pasal dan ayat karena ayatnya di luar teks ini, dan kita bisa baca bahkan satu kitab sekali baca karena bisa menikmati pembacaan. Nah, strategi seperti ini, hal seperti ini yang kami sedang berjuang sebagai satu yayasan untuk bawa kepada jemaat di seluruh Indonesia secara nasional, dan kita ukur sebelum masuk ke satu daerah atau bersama satu gereja, kita adakan survei. Sesudah mengadakan program baca Alkitab, kita juga adakan survei supaya menilai betapa besar dampak dari atau perubahan yang tercapai dari program itu di daerah tersebut. Kami punya 5 pilar strategi holistik yang kami laksanakan bersama-sama. Pertama adalah penyediaan akses. Maka kami punya satu mitra yang puji syukur Tuhan berkati kami dengan satu Alkitab yang namanya Alkitab TSI dalam bahasa Indonesia sederhana. Dan ini dia lebih mudah dibaca, dia fokus kepada pemahaman sehingga idenya dari terjemahan ini adalah orang bisa baca Alkitab, menikmati dan memahami tanpa harus cari informasi di luar Alkitab. Maka ada lebih dari 10.000 catatan kaki. Coba saya lihat kalau bisa saya tunjukkan. Ada lebih dari 10.000 catatan kaki begini yang akan menjelaskan ayat-ayat yang paling sulit sehingga pembaca Alkitab bisa fokus, bisa maju, bisa memahami dan tidak merasa asing karena bahasanya bahasa sehari-hari. Kemudian kami mendorong adanya keterlibatan konsisten itu. Kenapa di grup Aba 90 secara luring maupun daring ada laporan. Ada satu kejadian di Kalimantan, satu kawan kami yang menjadi penitia di Gerakan Baca Alkitab, dan dia bilang, boleh nggak saya minta orang untuk kasih laporan 1 kali per minggu saja, soalnya mereka merasa terganggu kalau harus setiap hari kasih laporan. Dan saya bilang ke dia, laporan ini bukan sekedar kami mau menguasai atau mengontrol orang, tapi satu pribadi yang terlibat di satu gerakan baca Alkitab dan dia tidak bermotivasi untuk lapor pencapaian dia, otomatis tingkat minat orang itu sudah tidak ada. Kalau dia harus lapor sekali per minggu, dalam 1 minggu itu dia menyerah baca. Lalu kawan saya itu bilang, mari kita coba. Dan kebetulan seluruh grup dia yang minta untuk tunda pelaporan, mereka tidak dapat motivasi, tidak ada yang saling mendorong, dan di minggu itu pun mereka menyerah. Hanya tinggal saudara itu sendiri yang baca. Maka segala sesuatu yang dibangun di dalam strategi ini adalah strategi untuk kembangkan kebiasaan dan keterlibatan yang konsisten.
Ketika saya tidak mau lapor, artinya saya sedang cari satu alasan untuk saya juga tunda bacaan saya. Tapi ketika saya lapor, saya termotivasi. Ternyata saya mampu ya, saya sudah selesai 3 pasal hari ini. Terus saya baca laporan orang lain, saya lebih termotivasi lagi. Ini bukan tentang sekedar bertanggung jawab, tapi memotivasikan diri untuk berkomitmen dengan Tuhan melalui firman-Nya. Yang kemudian kami bekerja sama untuk peningkatan pemahaman setiap pembaca akan firman Tuhan, maka kami undang orang seperti Pak Rehabiam untuk bawa firman kepada kami. Dan bagi setiap orang yang selesainya abad 90, dia punya hak masuk di satu gerakan yang kami punya namanya Akademi Alkitab, di mana di sana kita akan bahas kitab per kitab dan menjelaskan isinya sehingga Anda bisa mengerti seutuhnya firman Tuhan dan punya pembekalan seakan-akan sedang kuliah teologi tapi secara daring, gratis, dan bersertifikat. Itu juga kemudian kami kembali mengadakan survei tingkat baca Alkitab itu untuk mengukur betapa banyak si peserta ini meningkatkan diri dalam pemahaman, dalam kebiasaan baca. Dan dari data tersebut kita bisa evaluasi apakah program ini bisa punya dampak positif atau tidak. Dan lebih daripada itu, kami adakan semua itu dalam kolaborasi lintas sektor. Kami kerjasama dengan Kementerian Agama, kami kerjasama dengan gereja lain, kami kerjasama dengan yayasan-yayasan lain karena tantangan kami ini sangat besar. Seperti yang saya tunjukkan tadi, kalau 99% dari masyarakat ini mengalami kemiskinan Alkitab, artinya kami punya sekian juta orang yang tidak baca Alkitab. Dan otomatis kami harus kembali ke satu misi bersama, yaitu menginjil orang Kristen sendiri di dalam gereja mereka sendiri supaya mereka menjadi terang dan garam di situ. Dan salah satu strategi dalam aksi adalah gerakan baca Alkitab yang Anda sendiri sedang menjadi bagian dari gerakan ini. Dan setiap gelombang kami kasih satu tema spesifik karena kami hendak menunjukkan bahwa Alkitab ini praktis. Dia berguna bagi orang yang sakit jiwa, bagi orang yang sakit emosional, bagi orang yang sakit apapun, dia berguna untuk menyempurnakan kita. Dan firman bukan salah satu alat kekudusan. Firman adalah satu-satunya alat yang Roh Kudus pakai untuk membawa Anda hidup kudus seperti yang Tuhan mau. Maka disebut pedang Roh Kudus. Orang Kristen yang mau penuh dengan Roh Kudus tapi tidak baca Alkitab, mungkin dia penuh dengan roh tapi bukan yang kudus ya. Dia harus meragukan diri. Bahkan bisa dibilang saya bisa ragukan keselamatan orang yang tidak punya kebiasaan baca Alkitab. Karena firman bilang bahwa firman itu susu murni yang kita harus inginkan setiap saat. Maka gelombang ini, gerakan ini hadir bukan sebagai satu alat penuduhan, tapi satu alat untuk membuka kemecelikan mata orang Kristen bahwa tanpa firman Tuhan kami bahkan tidak bisa dibilang Kristen ya. Jadi kami berjuang dan mengajak Anda untuk berjuang bersama kami karena di 2026 ini kami hendak menciptakan efek domino transformasi di NTT. Yang kami mau berubah adalah 0,37%, bahkan tidak 1%. Kami hanya mau 0,37% dari populasi di NTT. Kami bertujuan menciptakan masa kritis. Kalau masa kritis ini dalam penelitian adalah satu kuantitas, satu jumlah yang diperlukan untuk adakan satu perubahan lebih besar. Jadi kami tidak perlu bahkan 1%, hanya 0,37% yang ditransformasikan mereka akan menjadi agen perubahan di daerah mereka. Dan kami sedang bekerja keras dalam doa dan segala strategi untuk membangkitkan 21 orang yang menjadi baca Alkitab secara konsisten, 21.000 orang. Sama kami hendak transformasikan 12.000 keluarga yang memiliki kebiasaan berdoa dan buat harta keluarga dengan baca Alkitab harian, serta melibatkan 400 gereja
di daerah tersebut, sama kami hendak juga adanya 9.000 pemuda terlibat aktif dalam pendalaman Alkitab. Ini adalah satu gerakan yang berdampak jangka panjang yang muncul untuk menggerak atau membuat orang memiliki kemandirian, berdikari di dalam firman Tuhan, dan dia menjadi terang dan garam di komunitas dia. Kebanyakan orang yang hadir sekarang ini di pertemuan kita ini adalah orang yang masuk di salah satu gelombang dan mereka sendiri mulai pencarkan budaya kebiasaan baca Alkitab di daerah mereka, dan kita percaya bahwa kami tidak perlu buat hal yang besar, kami hanya perlu buat yang kecil dengan sempurna, dan orang-orang yang dilayani, orang-orang yang terjangkau untuk kembali kepada firman Tuhan, mereka akan menjadi suara Tuhan seperti Yohanes Pembaptis di padang gurun. Dan melalui mereka kami akan ada satu dampak yang berskala tinggi. Maka dari strategi kami untuk tahun 2026 sebenarnya kami bisa tekankan di sini bahwa program-program yang terpapar di layar Anda di sini, ABA 90, STBA, sama program khusus kepada TTS di Nusa Tenggara Timur, kami butuh partisipasi Anda. Anda bisa mendukung kami dengan 3 cara. Pertamanya berdoa. Anda bisa doa supaya kami dapat segala fasilitas dan dukungan yang Tuhan atau kita perlu dari Tuhan pertama-tama, dan kemudian dari kemitraan dan manusia. Anda bisa berdonasi dengan sukarela berapapun yang Anda mampu dan mau, dan Anda bisa terlibat. Jika di daerah Anda masih jarang orang baca Alkitab, kita siap untuk pergi ke sana, kita melatih Anda dan melatih siapapun yang tersedia, dan kita mulai satu gerakan baca Alkitab. Kami sediakan Alkitab, kami sediakan jadwal baca, buku pedoman, buku dukungan supaya orang merenungkan firman bersama-sama. Dan dengan demikian kami berharap bahwa kami bersama bertanggung jawab atas masalah kita sebagai orang Indonesia. Kita sebagai jemaat di Indonesia akan melihat bahkan orang yang tidak percaya mulai percaya ketika gereja kita kembali kepada firman Tuhan. Ini bukan tentang pengetahuan akan Alkitab. Ini mengenai hubungan dengan Tuhan melalui firman-Nya. Dan kami ajak Bapak Ibu untuk terlibat bersama kami. Ini hal yang terkesan sederhana, tapi tantangan rohaninya nyata, tantangan finansialnya nyata, tantangan adanya sukarelawan juga nyata, dan kami ajak Anda untuk menikmati firman dan ajak orang lain untuk menikmati juga. Dengan demikian saya kembalikan kepada Ibu Moderator. Terima kasih atas kesempatan. Baik, terima kasih Pak Mano untuk penyampaian visi misi yayasan di tahun 2026. Demikianlah Bapak Ibu, para peserta, teman-teman ABA 90, itu adalah pemaparan sedikit visi misi dari yayasan kami dan apa yang akan kami buat di tahun 2026. Kami rindu untuk setiap pribadi, terutama di wilayah-wilayah terpencil yang belum bisa menikmati firman Tuhan, bisa kami jangkau dengan cara membawa mereka kembali kepada firman Tuhan, dan kami bisa pergi kepada mereka, mengajak, mendata mereka, dan kalau diberkati Tuhan kami bisa membagikan Alkitab secara gratis kepada para pribadi-pribadi yang belum menikmati firman Tuhan. Jadi di kesempatan ini kami minta dukungan doa dari Bapak Ibu untuk turut mendoakan program-program kerja yang akan yayasan kami buat di tahun 2026 ini. Baik Bapak Ibu, terima kasih untuk kebersamaan kita pada malam hari ini, terutama kepada Bapak Pendeta Rehabeam. Kami mengucapkan limpah terima kasih atas kesediaan waktu Bapak mengisi firman pada ibadah pembukaan ABA 90 di gelombang yang ke-13 ini. Terima kasih untuk firman-Nya yang sangat menguatkan dan memberkati para peserta di gelombang ini. Dan bagi para peserta yang sudah hadir pada malam hari ini, saya dan sejajar tim mengucapkan selamat membaca firman Tuhan di hari ke-9 dan sampai berjumpa di tanggal 31 Maret di akhir penutupan ABA 90.
Dan Bapak Ibu, kami juga sudah menyediakan e-book. Di dalam e-book itu akan ada renungan tiap hari. Jadi kami menghimbau Bapak Ibu juga untuk membaca renungan di e-book yang sudah kami bagikan. Terima kasih Bapak Ibu untuk kebersamaan kita pada malam hari ini. Sebelum kita sudahi, kita akan foto bersama. Setelah itu kita akan doa bersama juga. Nanti saya mengajak Bapak Ibu untuk sama-sama kita menyalakan mic kita. Kemudian kita akan saling mendoakan. Nanti saya akan menyampaikan pokok-pokok doa yang kami minta untuk didoakan pada kesempatan kita ketika kita berdoa saat ini. Saya mengajak semua Bapak Ibu, peserta, teman-teman semuanya untuk mari kita menyalakan kamera kita dan kita akan mendokumentasikan pertemuan pertama kita di tahun ini, di minggu ini, di gelombang ini dalam foto bersama, dalam walaupun kita tidak bertemu, tapi kita bisa mengambil momen ini dalam kamera kita. Jadi mari saya mengundang Bapak Ibu untuk menyalakan kameranya dan kemudian saya minta panitia untuk menolong men-screenshot muka-muka tampan, cantik, rupawan dari peserta kita yang hadir pada malam hari ini. Terima kasih banyak Bapak Ibu untuk komitmennya membaca firman Tuhan dan hadir mendengarkan renungan pada malam hari ini. Baik, mari kita membuka kamera kita dan saya minta kesediaan Ibu Cindy, Ibu Jenny, dan Pak Arya untuk sama-sama berfoto. Saya persilakan Ibu Cindy. Baik, saya akan hitung. Mari kita semua berikan senyum yang terbaik. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. Berikan senyum terbaik. 1, 2, 3. Oke, puji Tuhan. Sudah. Apakah sudah semuanya Ibu Cindy? Sepertinya masih ada 5 slide. Ada yang belum membuka kamera. Tapi semuanya sudah tercapture. Baik, baik. Nanti fotonya kami akan share di grup masing-masing ya. Terima kasih Ibu Cindy. Baik Bapak Ibu, seperti saya katakan tadi, saat ini saya mau mengambil momen kita bersama untuk kita berdoa syafaat bersama. Saya minta kesediaan Bapak Ibu untuk menyalakan mic-nya, kemudian kita akan berdoa. Saya minta kesediaannya untuk mendoakan kelancaran bacaan Aba 90, kelancaran para peserta membaca Alkitab setiap hari selama 90 hari ke depan. Kemudian minta doanya untuk kelancaran program-program kerja yang akan yayasan kami lakukan sepanjang tahun 2026. Dan di mana tadi termasuk yang Pak Mano sampaikan, di mana kami akan pergi ke daerah-daerah untuk survei tingkat baca Alkitab. Dan kemudian kami butuh dukungan doa dari Bapak Ibu untuk ketersediaan Alkitab di yayasan kami untuk bisa kami distribusikan kepada para peserta yang sudah selesai baca Alkitab maupun para teman-teman kita di daerah-daerah terpencil yang belum punya Alkitab. Jadi itu adalah pokok doa kita pada malam hari ini. Saya minta kesediaan untuk kita doa bersama. Kemudian di akhir, saya dengan rendah hati mohon kembali untuk Bapak Pendeta Rehabeam membawa kita dalam doa penutup sekalian memberkati kita semua. Saya silakan, mari kita berdoa bersama Bapak Ibu. Nama kami dalam kerja surga Tuhan. Mengucap syukur untuk kehidupan kami saat kami berdoa Tuhan. Bagi para peserta Kami menghampiri tahta kasih karunia-Mu ya Allah, yang hari ini yang Tuhan besar, bisa bersama-sama bersama-sama dan segala isinya. membuka Allah yang oleh baca karena Alkitab rahmat-Mu mereka Tuhan selama 3 Engkau bulan. telah menetapkan dan sediakan Tuhan meskipun kematakuan Kami memberkati mereka, kira Kau hadir dalam kehidupan mereka seketika masing saja kami pribadi. hadir dalam Bila Roh Kudus melawat setiap hati dan Tuhan, idealisme biar penciptaan firman-Mu benar-benar memerdekakan, bertransformasi setiap kehidupan peserta, sehingga ketika mereka membaca firman itu, mendengar firman Tuhan dalam pembacaan mereka dimerdekakan, mereka dibukakan dalam pikiran, mereka mengalami perubahan, mereka mengenal Kau, hari ini segala ada cobaan yang keberatan yang berusaha luar biasa menghadang mereka Tuhan setiap hari. oleh anak-anak Tuhan Kamu untuk secara masif bergerak mendekat mereka kehadiran Tuhan Tuhan, bisa menang mendengarkan segala suara-Mu perjumpaan, mereka melalui bisa menang pembacaan segala firman, keadaan. iluminasi hati kami
bisa kami yang konsisten kami Tuhan. dan Ketika seluruh mereka tidak mengerti eksistensi tapi kami mereka bisa berganti datang Engkau, kepadamu Tuhan. sehingga apa yang Bagi kami tangkap Tuhan dari yang firman menyediakan firman tersebut bagi kami. membawa kami kepada pengertian. Puji berdoa Kami untuk tunduk pada ya kuasa dan bencana yang kebenaran. baru Tuhan dengan visi dan Membiarkan misinya Tuhan firman di tahun yang ini adalah seperti pedang tajam yang bermata harus dua dikerjakan yang Tuhan dengan menusuk tenaga akar yang dalam bersedia begitu membersihkan sedikit seluruh Tuhan. hidup kami Kami minta dari segala kepadamu hasil Tuhan, dosa, para kesia-siaan, pekerja, para pelayan bahkan di ladang kecenderungan menjauh daripada yang Tuhan, memiliki yang hati kami untuk dapat berkontribusi, menjadi memiliki hati untuk pribadi bisa yang ikut terlibat menyenangkan secara Tuhan, aktif dalam mengenai pelayanan di seluruh ladangmu kebenaran Allah Tuhan. ada di dalam diri Sehingga kami. semakin banyak orang boleh Terpuji terberkati dengan kekal Engkau firman, ya Allah mereka boleh Tritunggal mendengar Bapa, firman, Anak Tunggal Kudus. mereka boleh mengasihi Berkati firman, seluruh semakin banyak peserta orang boleh program membaca Alkitab, atau gerakan Abah terlebih di 90, daerah-daerah terpencil dimanapun seperti mereka di berada di NTT, seluruh Tuhan, negeri Indonesia ini. Timur dan Maluku. Mampukanlah kami untuk Tuhan, bantu kami untuk membangun bisa saat memiliki teduh kami segala dengan sumber Tuhan, daya yang membangun dibutuhkan. intimasi kami Bukakan dengan setiap pintu yang dibutuhkan, sehingga pintu Tuhan kerjasama, tidak saja mengenal Engkau, pintu berkat tetapi Tuhan, juga Tuhan atas membangun yayasan hidup ini kami Tuhan, secitra Engkau sehingga setiap adalah program yang pencapaian kami sudah dalam dicanangkan harapan. boleh Terima terlaksana kasih dengan Bapa. maksimal karena Engkau Tuhan yang yang bekerja. berkati setiap Terima bangsa. kasih Tuhan Terima untuk para kasih. panitia, Terima kasih. Dan Tuhan berkati mereka memberkati semua para Tuhan, pengelola program supaya ini segala sesuatu yang sudah dengan hikmat direncanakan akal budi, boleh terlaksana ketampanan dengan dalam baik, waktu yang boleh dikerjakan karena dengan kami tahu bertanggung bahwa jawab, akan ada hal yang boleh melintas, diberikan akan ada kekuatan, perlawanan dari dunia. diberikan Tapi kami percaya motivasi dan kedaulatan dan inovasi terus kasih Tuhan akan untuk menolong kami melaksanakan menuntaskan pelayanan-Mu Tuhan di Indonesia. program Terima ini kasih untuk Tuhan Yesus Indonesia, Kristus. Tuhan Kristus. Kami rindu Tuhan Biar setiap nama-Mu orang, Tuhan setiap dipermuliakan orang dari berlutut sekarang dan sampai mengaku Engkau selama-lamanya. Tuhan Juru Selamat Amin. mereka. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan di penghujung persekutuan kami malam hari ini. Kami mempunyai waktu untuk saling mendoakan satu dengan yang lain. Kami percaya afirmasi firman-Mu yang berkata bahwa di mana 2-3 orang berkumpul dan memanggil Allah, maka Kristus Tuhan, pencipta semesta penuh rahmat itu, hadir dan mengerjakan apa yang kami rindukan. Kami mengingat juga bagian yang Kristus Tuhan sendiri tuturkan dalam Markus 11 ayat yang ke-24, di mana Engkau berkata bahwa apa saja yang kamu minta kepada Allah di dalam namaku, ketahuilah bahwa Engkau telah menerimanya. Jadi kami percaya bahwa segala rahmat yang tertutur dari hati kami, bahkan yang tidak sempat kami deskripsikan di dalam doa kami, ada di hati Tuhan. Bahkan Tuhan sebagai inisiator kekal, kebaikan, dan keagungan hidup kami. Pastilah oleh kedaulatan kasih-Mu mengerjakannya di dalam hidup kami, sehingga setiap kami bergerak kepada tujuan akhir penebusan-Mu bagi kami, yakni secitra kembali dengan Allah, sesuai dengan firman-Mu dalam Roma 8 ayat 29. Berkati setiap anak-anak-Mu dimanapun mereka berada, Tuhan menjadikan mereka perpanjangan tangan Tuhan, garam dan terang Tuhan, surat terbuka Kristus yang terbaca jelas bagi orang-orang di sekitar mereka. Dan Tuhan memperlengkapi kami semua dengan kewibawaan dan kuasa serta otoritas firman-Mu sebagai akibat dari keintiman kami dengan Engkau, sehingga kami dapat menyelenggarakan amanat agung Allah untuk keselamatan dan transformasi dunia dan generasi kami. Demi nama Kristus Tuhan, firman hidup yang kekal, Juru Selamat kami, dan teladan agung kehambaan sejati kami itu, kami berdoa dan memohon segala rahmat ini. Sama-sama katakan, Amin. Amin. Amin.